Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Baik, langsung aja. Nih di belakang saya ada mobil Toyota Fortuner diesel manual, transmisi manual diesel 4x2 buatan 2008, tahun 2008. Oke, hari ini saya mau menunjukkan beberapa hal ke teman-teman. Yang pertama, bagaimana melihat kondisi engine-nya itu masih bagus atau enggak. Kedua, mau saya ingin berbagi teman-teman cara membersihkan intake manifold di sini. Oke. Terus yang ketiga, mungkin saya juga akan menunjukkan terkait dengan bagaimana melakukan ini maintenance ringan atau perawatan ringan untuk unit rem kaliper rem yang ada di Toyota Fortuner ini. Oke, baik, langsung aja. Yang pertama, saya akan menunjukkan gimana sih caranya ngecek engine ini dalam kondisi baik atau tidak. Oke, mari kita buka kapnya. Oke. Oh, ini debu ya, ini ya, banyak debu. Oke, ini engine-nya udah nyala ya, sudah nyala. Kita ngecek engine-nya ini masih bagus atau tidak. Yang pertama bisa kita lihat dari sini nih. Paling mudah, kondisi nyala, engine kondisi menyala. Ini yang stick olinya kita buka nih. Kelihatan keluar asap enggak itu kan? Nah, ini kan kelihatan kayak di sini kelihatan berasap teman-teman. Nah, asap ini dari mana? Ini bisa jadi dikarenakan adanya kompresi yang bocor. Nah, kompresi yang bocor itu bisa dikarenakan karena mungkin klepnya yang sudah nggak rapat. Kedua, juga bisa dikarenakan oleh ring piston yang sudah tidak ini lagi ya, sudah nggak baik atau sudah lemah. Oke, ini terus kemudian juga bisa cek di sini tutup oli ya. Dari tutup oli kita bisa buka gini. Nah, ini sudah kelihatan kayak asap ya, ini bahkan sampai muncrat. Lihat teman-teman, yang muncratnya ini parah, ini masih parah itu ya, kelihatan asap. Terus yang ketiga, kita bisa lihat kalau kondisi visual aja teman-teman di sini. Ini kan selang pernapasan ya, saya bilang ini selang pernapasan dari sini. Nah, ini kan kelihatan basah banget oleh oli. Kalau teman-teman perhatian, ini basah banget sama oli ya. Nah, ini bisa disinyalir ini udah bocor nih. Ini bisa kita buka lihat sini. Nah, ini bisa kita buka dari sini atau dari sini teman-teman. Coba dari situ aja yang lebih enak posisinya. Nah, coba teman-teman perhatikan tuh, keluar asap, asap putih gitu kan. Nah, ini indikasi kompresinya dalam ini udah parah. Nah, bahkan mungkin kalau ini digas keluar oli itu. Bentar ya, saya gas. Nah, ini sudah basah. Nah, ini sedikit ini ya, cara pengecekan ini ya, kondisi engine ya, ini saat kondisi hidup gitu kan. Ini kita kembalikan dulu. Terus kita juga bisa lihat di sini di filter oli ya. Nah, ini masih bersih teman-teman, cuman lihat di sini loh. Ini basah. Olinya sampai ke sini ya. Ini filternya masih baru. Tapi lihat juga di sini teman-teman. Ini ada kotoran ya.
ada kotoran-kotoran ini, bisa jadi ada tikus bersarang di dalam juga bisa ini. Nah, kita kembalikan dulu. Terus teman-teman bisa merasakan juga sini. Jadi gasnya ini juga nggak responsif, teman. Jadi kayak ada delay gitu. Kalau yang biasa pakai ya kayak Innova diesel ini yang mesinnya masih 2 kD ya, 2 kD FTV. Itu kan persis saya punya Innova. Ini biasanya responsif, tapi ini ke delay, jadi lemes gitu kan. Nah, ditambah asap di knalpot hitam sekali. Coba perhatikan. Gila, asapnya sangat pekat sekali. Nah, tapi kalau untuk asap ini biasanya malah trennya sekarang yang masih ini ya, yang anak-anak muda itu ini dibuat, emang sengaja dibuat hitam seperti itu tapi bertenaga. Cuman kalau ini kasusnya asapnya hitam banget tapi nggak ada tenaganya. Nah, ini bisa dikarenakan, kalau yang hitam tadi itu bisa dikarenakan dari sistem bahan bakarnya. Karena sistem bahan bakar, nah, bisa jadi juga harus dicek dari filter solarnya, habis itu ke injektornya. Kalau ini sejarahnya mobil ini adalah bahan bakar yang digunakan adalah ini yang biosolar ya, yang B20. Cuman sebenarnya dari pihak Toyota itu ini ya mengklaim bahwa ini pun mampu, hanya saja harus rutin mengganti filter solarnya. Nah, ini dulu filter solarnya itu nggak rutin diganti, ditambah jarang pakai, BBM-nya itu selalu tipis-tipis, cuma 1/4. Jadi ruang antara di tangki itu ruang udara sama bahan bakar, bayangkan ruang udara, sehingga apa, bahan bakarnya lebih cepat teroksidasi, sehingga apa, menurunkan tingkat kualitas bahan bakar. Apalagi ini kan sudah common rail ya, jadi sebenarnya dibutuhkan kualitas bahan bakar yang bagus. Kalau enggak, biasanya ya di injektornya itu tersumbat, lubangnya itu tersumbat. Nah, ini juga gitu, ini kayaknya juga sudah injektornya juga bermasalah ya. Jadi, harusnya untuk injektor common rail itu kalau standarnya sih nggak bisa di repair, harus diganti. Tapi ada beberapa teman bengkel pun ada juga yang mampu melakukan repair. Mungkin salah satunya di bengkelnya ini ya, Mas Kolik Auto Care yang ada di Klaten, spesialis common rail. Ya, itu sebenarnya bisa juga dilihat dulu kondisinya kayak gitu kan, nanti bisa di repair. Ya, terus jadi ini teman-teman yang punya Innova atau Fortuner diesel 2 kD FTV kayak gini, ya lebih baik ini teman-teman apa namanya, dijaga itu kualitas bahan bakar. Ya, kalaupun minum biosolar, filternya ya diganti lah. Saya kadang diskusi sama temen, ada yang bilang ya nanti per 5.000 ganti, ada yang 3.000 per 3.000 ganti juga kayak itu, elemennya aja yang diganti, atau lebih cepat lagi lebih baik, tapi ya mesti costnya dari tinggi gitu kan. Tapi ya kalau teman-teman punya mobil yang common rail, ya saya sarankan untuk tetap memakai bahan bakar dengan kualitas yang bagus. Kalau produknya Pertamina ya minimal Dexlet lah, atau mau yang tinggi lagi Pertamina Dex. Oke, terus kemudian juga ini ya, ada hubungannya juga dengan turbo. Kadang turbonya, jadi dia kadang turbo itu dia juga mengalami degradasi ya, maksudnya penurunan. Kadang itu kalau yang telat ganti oli mesinnya kualitasnya buruk, jelek juga, itu juga akan berpengaruh terhadap turbo. Kenapa? Turbo itu untuk pelumasannya itu juga masih ikut dari oli mesin. Nah, habis itu juga penggunaan turbo. Jadi kalau turbo ini teman-teman mungkin saat starting ya, nyalain
jangan langsung digeber mesinnya, biarkan langsam dulu mencapai suhu kerja mungkin 2 atau 3 menit kayak gitu. Nah, kalau mau matiin juga gitu, jangan langsung matiin, tapi apa, habis pakai jalan berhenti, jangan langsung matiin, kasih delay dulu untuk cooling down, maksudnya untuk si turbo untuk dia mendapatkan suplai oli untuk sirkulasi, dan juga biar panas dari turbo itu kemudian ini ya istilahnya bisa ditransfer lah, bisa ditransfer, jadi baru kemudian dimatiin, mungkin delaynya bisa 1-2 menit atau 3 menit, nggak masalah. Nah, kalau perlu dipasangi turbo timer, jadi teman-teman nggak usah repot nunggu-nunggu, tinggal kunci off ya, untuk proses shutdownnya akan terdelay. Oke, nah ini mungkin itu dulu teman-teman yang terkait dengan ini ya, istilahnya untuk perawatan, istilahnya untuk kita mengecek kondisi engine-nya baik atau tidak. Baik, yang kedua ini saya akan ngajak teman-teman untuk sini. Nah, kita akan membersihkan saluran bahan udara ya, udara masuk dari filter masuk turbo. Ini turbo ya teman-teman, turbo ke intake, kemudian ke sini ke filter body. Ini pun juga ada sistem EGR ya, exhaust gas recirculation. Jadi, nah ini teman-teman lihat pipa ini ya, nah, pipa ini sih panas, panas ya, jelas panas karena apa, ini dari gas buang yang kemudian disalurkan lagi untuk ke intake masuk ke ruang bakar. Jadi exhaust gas recirculation. Nah, ini salah satu teknologi juga untuk mengurangi emisi gas buang ya. Namun teman-teman kadang ini kadang dimatiin gitu kan, ya, lebih mantap gitu ya. Jadi yang masuk ke ruang bakar adalah udara murni ya. Terus oh ya, ini tempat filter ya, filter solarnya nanti di dalam ada elemennya. Nah, ini bisa ada juga yang ngakali, bagi di solar filternya ada 2. Nah, kalau ada 2 ini berarti maskernya double. Kalau maskernya double, bahan bakar yang mengalir juga agak terhambat sih, agak terhambat. Ini kan bagus. Oke, baik, langsung aja kita akan membersihkan di ini ya, cek manifold ini kita bongkar. Jadi nanti kita akan buka ya, ini kita lepas, ini filter body juga kita lepas, kemudian kita bersihkan seperti itu.